Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Masih dalam pelajaran awal di pendidikan agama Islam di semester genap kita kali ini dengan modul pengayaan yang sudah ada pada kalian di rumah. Tentu jangan lupa selalu baca, baca dan baca. Akan tetapi di sini perlu hanya saya sampaikan beberapa hal. Anak-anak, ini adalah materi dan mohon maaf kebetulan Zoom saya pribadi masih ada masalah sehingga kita tidak bisa memakai Zoom untuk sementara waktu. Tapi insya Allah lain kali akan kami perbaiki. Nah, pada bab 8 tentu sudah ada dalam buku kalian di halaman 5. Kita berusaha mengimani qada dan qadar sehingga hal ini bisa membuat menenangkan hati kita. Nah, kalau di sini judulnya adalah mengimani kepada qada dan qadar menenangkan hati. Nah, definisi atau pemahaman tentang beriman kepada qada dan qadar. Nah, ini kalian harus pahami. Qada dan qadar itu ya disebut takdir. Nah, namun di dalam takdir ini ada qada dan qadar yang terpisah, harus kita pahami. Apa sih qada dan apa sih qadar itu? Nah, paling tidak perlu kalian pahami, beriman kepada qada dan qadar ini mencakup 3 hal, ya. 1, meyakini bahwa Allah telah menciptakan semua makhluk dengan kekuasaan atau kodrat, kehendak dan kebijaksanaannya. Ini 1. Dan yang kedua, ini masih ada dalam buku kalian, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai hukum dan sunnah atau sunatullah, ya, dalam menciptakan makhluknya. Hukum ini berlaku sepanjang masa dan tidak akan berubah-ubah. Yang ketiga, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hasil akhir dari segala urusan atau usaha keras yang dilakukan manusia, apapun usaha kita. Ya, ada takdir Allah yang menentukan. Jadi kita tenang. Yang penting kita sudah ada usaha. Jadi kita tidak terpaku harus mendapatkan sesuatu karena usaha kita, tidak. Tapi di balik usaha keras kita ada ketentuan Allah, ya. Itu harus kita pahami. Sehingga hanya kepada Allah kita berserah diri. Nah, ada 3 hal yang sudah kalian dengarkan tadi, yakni meyakini semua ciptaan itu kekuasaannya Allah. Yang kedua, yakin, ya, yakin hukum semua yang ada di dunia ini, ciptaannya ini adalah berlaku, ya, dan tidak bisa berubah-ubah. Nah, meyakini yang ketiga, ya, meyakini bahwa yang menentukan hasil itu adalah Allah. Nah, berkenaan dengan takdir. Nah, takdir ini ada 2 macam. Takdir muallaq, ya. Ya. Secara bahasa yang digantungkan, ta'alluq, ya, adalah takdir atas makhluk yang mengikut sertakan peran manusia melalui ikhtiar dan doa dipanjatkan. Takdir muallaq masih mungkin diubah atas kehendak Allah. Jadi ada takdir yang kita usahakan. Kalau kita rajin, sudah barang tentu wajar kalau Allah memberi kita kepintaran, kecerdasan karena usaha kita. Itu takdir yang muallaq. Kalau kita berusaha dengan semampunya, kita
eh, menjadi seorang karyawan, ya, yang bisa kita usahakan dengan semampunya, kita bisa patuh. Ya tentu kalaupun nanti eh, kita mendapatkan hasil yang maksimal, lalu seorang juragan, ya ibaratnya, bisa memberi kita gaji, tentu itu memang sudah kita usahakan sesuai ketentuan, ya, kesepakatan antara kita dengan seorang juragan tersebut. Nah, contoh daripada takdir mu'allaq ini, ya, kesehatan, kepandaian yang sudah saya sampaikan, kemakmuran, ya, kemakmuran, kita mendapatkan gaji dengan usaha kita, ya, sesuai ketentuan. Nah, itu tentu sudah barang tentu, itu takdir yang kita gantungkan, atau takdir mu'allaq. Bisa kalian baca di surat Ar-Ra'd ayat 11, ya, itu tidak saya perpanjang, ya, bisa kalian baca sendiri. Pemahaman kedua adalah takdir mubrom. Nah, mubram tulisannya, tapi di sini mubrom maksudnya. Kata mubrom artinya sudah pasti, tidak bisa diubah, ya. Ketetapan ketentuan Allah yang pasti berlaku pada diri manusia, tidak memiliki peran untuk mengubahnya, nggak bisa kita merubah. Apa itu? Ya, kalau api itu ya mesti panas, wis takdire lek api iku gawanane panas. Semua makhluk termasuk kita akan mati, ya pasti mati dong. Ini takdir yang tidak bisa diubah. Termasuk itu kan usia manusia. Terus jenis kelamin manusia. Ya masa kita dulu sudah dari azali di takdirnya Allah sana kita menjadi seorang laki-laki, ya ini takdir sudah, takdir mubrom. Gak bisa aku tak wedok ae, gak bisa. Begitu juga sebaliknya perempuan, kalau sudah takdirnya memang kamu diciptakan menjadi seorang perempuan, ya sudah menjadi seorang perempuan. Aku tak kepingin jadi wong lanang, tidak bisa. Ini takdir mubrom. Lah, mungkin yang perlu menjadi tanda tanya anak-anak adalah bagaimana sih hubungan qada dan qadar? Apa sih qada dan apa sih qadar? Untuk sementara waktu belum kita bahas. Tapi setidaknya kalian baca dan baca di rumah. Saya kira itu anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.